pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Sebelumnya kasih dulu kanan kiri salam, katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Engkau teramat baik. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa pujian kami, membawa hidup kami untuk menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, syukur bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami datang mau menyembah Yesus. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita akan pujian ini dari atas, katakan ku ada sebagaimana ku ada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin.
Engkau yang kami agungkan. Haleluya, layaklah segala bangsa Tuhan. Haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Mari pujian ini dari awal, katakan besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia dan bagus. Setelah dikatakan besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin, amin, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia dan bagus. Layaklah segala bangsa, haleluya, sujud kepada
Mari bebaskan rohmu menyembah Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita di tempat ini. Dia hadir di tengah-tengah kita di tempat ini karena itu firman-Nya. 2-3 orang berkumpul dalam namanya maka dia hadir. Dan karena kehadirannya menjamah kita, melawan kita, memenuhi kita di tempat ini. Haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan, angkat tanganmu kepada Yesus pagi hari ini. Amin. Karena kita mau menari buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Senang Mari bertemu
Seperti
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayanganku dan peliharaku seumur hidupku.
diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus. Kau yang selalu menolong kami Tuhan, dan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Roh Kudus. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, amin. ku akan berbagi di tengah diriku. Ku tak menyerah, karena kuat dan perlindungan bagiku, pertolonganku, Di tempat yang maha tinggi, di tempat maha pertolongan kami Tuhan. Aku rasa Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dari awal kita akan pujian ini kepada Tuhan. Firman-Mu Kami serahkan kepada hamba-Mu. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku angkat tangan-Mu, aku percaya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Amin. Tuhan yang berkuasa Amin. di sorga dan di bumi. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hingga selamanya. Amin. Tuhan Yesus kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Engkau hadir di tengah-tengah. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh kemurahan-Mu, oleh kasih karunia-Mu, kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami boleh hidup hari ini karena Yesus sudah mati bagi kami. Yes.
kami boleh diberkati hari ini. Karena Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu bagi kami. Besar karya-Mu dalam kehidupan. Besar perbuatan-Mu bagi kami. Sebab itu kami mau mengucap syukur kepada-Mu. Semua karena kebaikan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Kau mengasihi kami. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga Kau mau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Kami bersyukur atasnya. Kami percaya Kau bangkit pada hari ketiga. Kau hidup. Amin. Kami percaya kuasa-Mu nyata hingga hari ini. Amin. Mujizat-Mu nyata. Kau Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami. Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami sendiri menghadapi pergumulan hidup. Kami percaya pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan sumber kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber masa depan kami. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan Yesus. Kami sadar di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa. Sebab itu kami mau terus percaya kepada dalam situasi apapun. Kami tetap percaya Tuhan ada menolong kami. Tuhan ada melindungi kami, memberkati, memelihara kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami bebaskan Roh Kudus berkarya di tempat ini. Dia mengajar kami mengerti isi hati Tuhan. Dia mengajar kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa menjadi kehendak Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang berkata-kata melalui mulut bir hamba. Terima kasih Roh Kudus menolong kami itu menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus menaruh perkataan firman-Mu dalam hati dan pikiran hamba dan dalam mulut bibir hamba. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu jatuh di tanah yang subur, di hati kami yang subur. Firman-Mu bertumbuh, berakar, bahkan berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Dia akan mengubah kehidupan kami. Dia akan mengajar kami supaya kami bertindak hati-hati sesuai yang tertulis dalam firman. Sehingga dengan demikian perjalanan kami berhasil dan beruntung. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu di tempat ini. Hati kami, mata kami tertuju kepada-Mu. Kehadiran Tuhan yang terpenting di tempat ini. Dalam nama Yesus, hati kami telah siap untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus mengambil alih ibadah ini, mengambil alih hamba-Mu. Aku berserah kepada-Mu. Dalam nama Yesus, semua kami yang hadir hari ini, tanpa terkecuali, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihidup, kami yang terikat dibebaskan, kami yang sakit disembuhkan. Karena Yesus hadir menyembuhkan, memberkati, membebaskan. Terpuji nama Yesus kekal sampai selamanya. Kami berdoa dan ucap syukur. Semua kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Kita ucap syukur yang kemurahan Tuhan hari ini keluarga besar dari N2 TV boleh meliput ibadah kita ini, dan kami juga bersyukur buat keluarga besar N2 TV yang kemudian bisa meliput ibadah ini, dan semua yang menyaksikan ibadah ini nantinya di sebuah keteng ya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita Yohanes pasal 20. Saudara, mana minggu lalu kita sudah merayakan hari Paskah yang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi setelah Yesus bangkit, saudara, selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya.
Ini membuktikan benar-benar bahwa Tuhan kita sudah bangkit dan hidup. Amin. Ya, nanti kita akan lihat saudara di dalam Yohanes pasal 20, kita mulai baca dari ayat 24 sampai ayat 29. Ya, pastikan dapat semua saudara firman Tuhan. Pagi ini kita sama-sama boleh diberkati. Kita baca secara bergantian. Kaum bapak, kaum pria baca ayat 24, dan kaum ibu dan kaum wanita boleh baca ayat 25 dan seterusnya secara bergantian. Ya, demikian firman Tuhan. Kita baca dari perikopnya dulu. Kaum pria 3, 2 ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Ayat 28, kaum pria dan kalah. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Puji Tuhan. Bapak saudara, tema firman Tuhan pagi ini yang kita akan dengarkan yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak saudara, setelah Yesus bangkit, Bapak saudara, ya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Firman Tuhan mencatat, Thomas pada waktu itu tidak ada di sana. Kenapa? Ya, Thomas adalah bagian murid Yesus. Ternyata, Bapak saudara, pasca kematian Yesus di kayu salib, iman murid Yesus itu mulai sangat tergoncang, saudara. Ya, tergoncang. Kenapa? Selama 3,5 tahun, Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan banyak mujizat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ya kan? Yang kerasukan dilepaskan, bahkan yang mati, saudara, bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti, ya, 3 roti, 2 ikan. Diberi makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, ya. Sisa lagi 12 paku. Selama 3,5 tahun, murid-muridnya bersama dengan Yesus melakukan banyak mujizat. Mereka mengharapkan, mengandalkan Yesus, saudara. Dan kenyataannya, Yesus harus mati, ya, dengan hina, saudara. Disiksa, dicambuk, saudara. Yesus harus mati dengan hina, secara terkutuk. Ya, hukuman orang Yahudi pada waktu itu, ya, disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Yesus matinya secara terkutuk. Ini, Bapak saudara, menggoncangkan hati murid-murid yang selama ini dia kagumi, dia harapkan Yesus sanggup akan menolong mereka, saudara. Menyelamatkan mereka, memulihkan bangsa Israel. Kenyataannya di depan mata Yesus mati dengan hina. Iya kan? Diejek, diolok-olok, saudara. Dicambuk, saudara. Bahkan mati, saudara. Akhirnya waktu Yesus mati, iman murid-muridnya mulai goncang, saudara. Habislah harapan, seperti itu, ya. Gak ada lagi pertolongan, tidak lagi harapan. Makanya murid-muridnya kembali lagi kepada yang nelayan, kepada nelayan, yang jualan kepada jualan lagi, saudara. Tergoncang iman mereka.
Yang awalnya mereka melihat banyak mujizat, mereka kagum melihat kebesaran Tuhan, saudara. Kenyataannya Yesus mati dengan cara tidak hormat lagi. Dihina, diludahi, dicambuk, disiksa, digantung di kayu salib bersama dengan penjahat lagi. Akhirnya murid-muridnya mulai imannya mulai berguncang. Salah satunya itu Thomas yang memilih untuk meninggalkan persekutuan. Bayangkan, ayat pertama dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 muridnya yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Waktu Yesus datang dan persekutuan, Thomas tidak ada. Di mana? Karena Thomas mulai galau, saudara. Udah, gak perlu lagi persekutuan, gak perlu lagi ibadah. Iya kan? Sudah mulai mandiri, saudara. Karena dia pikir gak ada lagi pertolongan. Yang tadinya mereka kagumi, saudara. Lihat banyak mujizat. Mereka harapkan Yesuslah jawaban, Yesuslah pertolongan. Ternyata kenyataan hidup, Yesus mati. Goncang. Dan Thomas salah satunya. Dia meninggalkan persekutuan. Dia menyendiri. Dia mulai stres dan mulai galau. Rasanya, wow, tidak lagi pertolongan dari mana-mana. Jadi saudara, Thomas tergoncang imannya dan frustrasi. Karena apa? Karena beranggapan bahwa ya kematian Yesus itu, saudara, akhir dari segalanya. Dia berpikir sudah selesai, ya, gak ada lagi pertolongan dari mana, tidak ada lagi harapan. Dia pikir itu akhir segalanya. Akhirnya dia frustrasi. Akhirnya dia mulai menyendiri, tidak ikut lagi pelayanan, tidak ikut lagi persekutuan doa. Dia mulai tinggalkan semuanya. Apa yang membuat Thomas menjadi frustrasi, saudara? Ragu. Karena konsep pemahaman Thomas tentang Mesias masih terpengaruh dengan ajaran Yudaisme. Ya, apa itu? Yang menyatakan bahwa Mesias akan datang dalam semarak dan penuh kemegahan, bukan kesederhanaan. Itu konsep Yudaisme. Ya, Mesias akan datang, namanya raja dengan semarak, tapi kenyataannya, ya, Yesus datang bagaikan dan domba, saudara. Ini mulai membuat Thomas ragu, saudara. Akhirnya, saudara, sudah lahirnya di kandang domba yang hina, terus mati lagi, saudara. Ya, bersama penjahat, mati secara terkutuk dan disalib. Akhirnya sudah apa yang terjadi? Yesus membuktikan bahwa dia benar bangkit. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa Thomas masih ragu? Karena mungkin waktu Yesus menyampaikan, ya, dia akan diserahkan dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Mungkin pada waktu itu Thomas tidak terlalu peduli dengan hal itu, ya, karena dia pikir itu apa, ya, nggak benar seperti itu. Yesus sudah ucapkan, terjadi, saudara. Akhirnya Yesus mulai mengungkapkan kembali, menjumpai murid-muridnya, menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Di ayat 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Bayangkan, murid-muridnya mulai menyampaikan bahwa kami telah melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas mulai pesimis, dia bilang, nggak mungkin, aku nggak percaya. Makanya dikatakan, tetapi Thomas berkata kepada mereka apa? Sebelum aku melihat bekas apa? Paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku di dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku apa ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak apa? Tidak akan percaya. Karena kenyataannya, logikanya, Yesus sudah mati. Ya, yang diharapkan selama ini, ya, dia melihat mujizat ternyata sudah selesai. Ya, tidak ada lagi jalan keluar. Dia mulai tidak percaya. Walaupun murid-muridnya sudah melihat Yesus waktu dalam persekutuan, ya, akhirnya 8 hari kemudian, ya, butuh waktu, saudara. Ya, pada hari ketiga Yesus
bangkit langsung menjumpai murid-muridnya. Thomas tidak ada di situ. Disampaikan oleh murid-muridnya yang lain, dia tidak percaya. Sebelum aku tusukkan tanganku, jariku ke lambungnya, ya, yang ditusuk tombak, aku sekali-kali tidak percaya. Akhirnya ayat 26, 8 hari kemudian, kadang memang sudah butuh waktu untuk menyadarkan kita. Ya, 8 hari kemudian 26, murid-murid Yesus berada di mana? Kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu terkunci. Kenapa pintu terkunci? Pada waktu itu mereka lagi ketakutan oleh tentara Romawi. Ya, mereka berpikir mereka akan dicari dan ditangkap karena mereka adalah pengikut Yesus. Bahkan Petrus juga menyangka 3 kali. Mereka ketakutan, bahkan mereka mengunci, saudara. Terus, saudara, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Waktu mereka mulai tergoncang iman mereka, rasanya tidak ada harapan, saudara. Akhirnya Yesus datang berkata, Shalom, artinya damai sejahtera. Ya, damai sejahtera bagi kamu. Tidak, Shalom. Ya, Shalom itu artinya damai sejahtera. Amin. Jadi, saudara, Yesus datang membawa damai sana. Ayat 27 katakan, kemudian dia berkata kepada Thomas. Perhatikan, langsung Yesus menjumpai siapa? Thomas. Sebenarnya murid-muridnya belum dikasih tahu sama Yesus bahwa Thomas tidak percaya sebelum dia mencucukkan jarinya ke lubang tangannya berlompat dan ke lambungnya yang ditusuk dengan tombak. Waktu Yesus datang, dia langsung menjumpai Thomas. Ya, dikatakan apa? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Perhatikan, saudara, Yesus langsung menjumpai Thomas yang sudah ragu akan kebangkitan Yesus, yang sudah frustrasi, tidak ada harapan, itu sudah selesai, ada lagi pertolongan. Ya, akhirnya Yesus langsung menjumpai Thomas. Cucukkanlah tanganmu, ya, ke lambungku. Dan dikatakan, jangan lagi tidak percaya, tapi dikatakan mulailah percaya. Ya, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Waktu Thomas berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi, saudara? Ini pertama sekali murid Yesus mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sama-sama kita baca di ayat 28, 3, 2, ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allah. Ini pertama sekali murid Yesus mendeklarasikan setelah Yesus bangkit bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dikatakan, ya Tuhanku dan Allah. Dia mulai percaya, saudara. Dia mau deklarasikan benar Yesus itu sudah bangkit, dia adalah Tuhan dan Allah. Bahwa, saudara, apa yang mau kita lihat di ayat ini, saudara? Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya, yang tidak melihat namun tidak percaya. 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Melainkan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada dua, ya, saudara, iman di sini, saudara. Kita yang mana sih? Yang pertama, iman yang pertama, saudara, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Baik, memang, saudara, kita lihat ada mujizat terjadi, baru kita percaya. Ada kesembuhan, baru kita percaya. Ya kan? Tuhan Yesus hadir, baru kita percaya. Kita diberkati, baru kita percaya. Baik. Tetapi Yesus mengungkapkan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lebih berbahagia. Kalau kita lihat baru kita percaya, itu logika. Ya, sering sekali kita mungkin meremehkan. Wah, kalau kita bilang, kalau nggak kulihat aku percaya. Ya, kita bilang itu imannya Thomas. Ragu-ragu. Ya, itu logika, saudara. Tapi iman itu berbicara. Ya,
Walaupun kita tidak lihat, kita percaya ya Tuhan sanggup untuk menolong. Salah satu contoh di kita itu Abraham, saudara. Ya, dia umurnya sudah tua ratusan tahun, saudara. Istrinya juga Sarah sudah berumur 100 tahun. Secara medis tidak mungkin lagi mengandung, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada dasar Abraham untuk berharap, tapi dikatakan dia tetap berharap pada Tuhan. Dia tetap percaya. Ya, akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Lahirlah Ishak, saudara. Ya, secara medis memang tidak mungkin, kelihatannya tidak mungkin, tapi dia pilih tetap percaya kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu iman, saudara. Ya, kalau kita melihat dulu baru percaya, itu logika. Ya, iman itu tidak melihat tapi percaya. Ya, jadi saudara, di mana iman kita sekarang? Apakah kita melihat dulu baru percaya? Apa saudara aplikasi yang kita mau terapkan dalam kehidupan kita? Memang saudara, waktu kita mengalami banyak ujian, haleluya, terima kasih Tuhan. Waktu kita diberkati, haleluya, kita semangat beribadah, semangat memuji Tuhan, saudara, semangat melayani Tuhan. Suatu hari doa kita belum dijawab, sakit kita belum disembuhkan. Apakah kita tetap percaya? Ya, pertanyaannya saudara, apakah kita masih tetap percaya kalau kita melihat bahwa doa kita belum dijawab, sakit kita belum disembuhkan, kita belum boleh melihat mujizat, kita belum diberkati? Jadi saudara, sering sekali kita berdoa, Tuhan berkati aku dulu, baru aku sungguh-sungguh. Itu adalah iman melihat baru percaya. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Jadi saudara, Thomas pada waktu galau, murid-muridnya mulai galau, saudara. Rasanya tidak ada harapan. Selama bersama dengan Yesus banyak mujizat, mereka menaruh harapan penuh. Dan saat itu sudah tidak lagi harapan, goncang iman mereka. Sampai Thomas juga ragu akan keberadaan Yesus, kebangkitan Yesus. Jadi saudara, mulai hari ini belajarlah untuk percaya walaupun tidak melihat. Amin. Itu saudara. Kenapa? Benar Tuhan Yesus itu hidup. Dia bangkit, saudara. Apa menjadi pergumulanmu hari ini membuat orang? Ya, aku nggak semangat lagi beribadah melayani. Kenapa? Doaku belum dijawab. Tidak berpikir, mungkin nggak Tuhan itu dengan doa. Tuhan nggak dengan doa. Ya, nyatanya aku sudah berdoa, tidak ada jawaban. Tuhan nggak dengan doa. Aku berdoa supaya punya anak, sampai sekarang sudah bertahun-tahun nggak ada anak. Aku berdoa supaya sembuh, sampai sekarang kenyataannya aku tidak sembuh. Aku berdoa supaya diberkati ekonomiku, sampai sekarang kenyataannya ekonomiku tidak diberkati. Aku berdoa kepada anakku supaya jangan nakal lagi, nyatanya anakku tetap nakal. Aku berdoa suamiku bertobat, kenyataannya suamiku belum bertobat sampai hari ini. Apakah keadaan itu membuat imanmu merah? Perhatikan Thomas, saudara. Dia lihat kenyataan di matanya. Yesus yang dulunya melakukan mujizat, sekarang sudah mati. Secara hina lagi, saudara. Digantung di kayu salib. Mulai ragu, saudara. Nggak mungkin lagi, sudah mati. Hari ini, saudara, apa yang membuat iman ragu kepada Yesus? Mulai hari ini belajarlah. Firman Tuhan katakan, engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mungkin kau mulai merancangkan, mendoakan anakmu supaya masuk kuliah, melamar angkatan. Berdoa, berharap, ternyata belum dijawab. Apakah masih kau tetap percaya? Walaupun kau belum melihat ada mujizat, walaupun engkau melihat belum ada pertolongan. Ya. Mari saudara, kita mulai ambil langkah iman. Firman Tuhan katakan berbahagialah. Mau berbahagia? Sama-sama katakan, aku mau berbahagia. Aku mau berbahagia. Kuncinya apa?
tetap percaya namun tidak melihat. Amin. Walaupun belum melihat ada mujizat, walaupun doamu belum dijawab, walaupun penyakitmu belum disembuhkan, walaupun engkau belum mengalami mujizat, mari mengambil langkah. Aku tetap percaya. Amin. Yesus hidup, Yesus tetap berkuasa. Ia tidak pernah berubah. Mujizatnya nyata hingga hari ini, kuasanya nyata hari ini. Jangan kita pikir itu dulu. No. Mungkin Thomas berpikir dulu mujizat Tuhan terjadi. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati bisa dibangkitkan. Itu dulu. Sekarang tidak ada lagi. Yesus sudah mati. Tidak ada harapan. Hanya mulai frustrasi, saudara. Tidak lagi ikut persekutuan. Tinggalkan pelayanan. Akhirnya Thomas murid-murid yang katakan, Yesus sudah mungkin. Aku tidak peduli. Sebelum aku mencucukkan jariku, ke tangannya berlubang paku dan ke lambungnya gitu tombak itu, sekali-kali aku tidak percaya. Itu logika, saudara. Sebelum aku, jadi imannya masih ada syaratnya, saudara. Jikalau Tuhan memberkati aku, maka aku sungguh-sungguh mengabdikan diri melayani Tuhan. Waktu sakit sekarang, jikalau Tuhan sembuhkan aku. Kenyataannya kebanyakan kita sering bernajat, Tuhan kalau sembuhkan aku sungguh-sungguh melayani. Ternyata saudara, setelah disembuhkan belum juga. Jadi itu bukan iman. Itu hanya logika, saudara. Tuhan, kalau kau berkati pindahanku, aku akan berikan 1 ekor ke gereja. Setelah diberkati, 5 kali gereja. 1 ekor 40 kilo, 50 kilo, berapa uangnya? Dikali-kalikan 50.000. Banyak uangnya. Apa kita udah kaya ya? Oleh ragu lagi. Aku berjanji iman pembangunan. Akhirnya Tuhan berkati, mulai hitung-hitungan lagi. Tapi hari ini, kalau kau mau berbahagia, janganlah kau percaya karena ada syaratnya. Kau mau melayani karena ada syaratnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekalipun engkau belum disembuhkan, aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Aku mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itulah mujizat yang terbesar, saudara. Apa itu mujizat? Kita bisa, saudara, sekalipun kita saudara lagi sakit, belum mengalami kesembuhan, belum mengalami mujizat, doa kita belum dijawab, saudara. Apa yang kita harapkan belum terjadi, kita mau tetap mengangkat tangan bisa memuji Tuhan. Itu mujizat luar biasa, saudara. Jadi tidak tergantung dengan keadaan. Tidak tergantung, iman itu tidak tergantung dengan situasi, saudara. Situasi keadaan itu berubah-ubah, ya kan? Ada istilahnya apa? Aku nggak mood katanya, kan gitu. Dia nggak mood beribadah, nggak beribadah, nggak mood berdoa, nggak berdoa, ya kan? Nggak mood dia baca firman, nggak baca firman. Justru firman Tuhan katakan apa? Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukan? Banyak orang menyebutnya, aku melayani, aku orang sungguh-sungguh, orang Kristen, aku orang mengandalkan Tuhan. Betul, baik. Tapi apakah itu sudah sampai akhir? Apakah kita sudah setia? Awalnya kita menyala-nyala, menggebu-gebu, saudara. Begitu ada masalah, begitu doa belum dijawab, begitu kita tidak diberkati, begitu kita belum disembuhkan, apakah masih tetap percaya? Atau boleh ragu? Sering sekali kalau anak kita sakit, saudara, apapun mau kita kerjakan, yang penting sembuh. Karena apa? Kita sayang kepada anak kita. Saya mau beritahu, saudara, anak itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Anak itu pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan.
Ini perlu kita bukakan dalam pikiran kita, wawasan kita. Kalau kita sayang kepada anak kita, saya mau beritahu, Yesus lebih sayang kepada anak. Tuhan lebih sayang kepada anak. Karena itu pemberian Tuhan. Jadi jangan karena anak ini kita mendoakan Tuhan. Waktu anak sakit, kita pikir orang itu bisa melihat, anakmu ini tersapu. Iya kan? Kita percayalah. Itu keyakinan dia disampaikan. Iman kita siapa? Yesus. Kita harus nyatakan iman kita kepada Yesus, bahwa Yesus lebih berkuasa dari kepercayaan mereka. Jangan kita pula ikut dengan mereka. Ya Pak, gimana? Sudah galau kali, aku nggak tahu lagi. Yang penting karena saya sama anak, yang penting gimana pun ku lakukan supaya dia sembuh. Yesus sudah mengerjakan itu, saudara. Yesus mau melakukan apa saja supaya kita sembuh, kita diselamatkan. Sampai dia mati di kayu salib, firman Tuhan katakan, penyakit pula yang kutanggung. Yesus sudah lakukan. Sekarang apakah kita tetap percaya Yesus sanggup untuk menyembuhkan? Apa boleh ragu? Akhirnya ditawarkan, di sana ada datuk yang hebat. Di sana ada, ayo bawa. Awalnya memang diajak berobat kampung. Ayolah berobat kampung. Kau gereja Pentekoste, aku gereja enggak salah kamu pergi di sana. Mulai goncang imannya. Mulai hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mulailah berkatakan kepada orang itu, walaupun hari ini anakku belum sembuh, aku mau tetap percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Pergi berobat ke rumah sakit, Tuhan bisa pakai dokter. Jangan mau kita ragukan kuasa Tuhan. Walaupun kita doa belum melihat mujizat, karena kita sayang, Pak, aku sayang sama anakku, apapun kau mau lakukan. Sampai disuruh ke pusuk buih pun mau, ya kan gitu. Yang senyum mungkin sudah mengerti. Ya, karena apa? Ini sudah tersapu. Boleh, walaupun terjadi tersapu, saudara. Walaupun benar, kalau kau percaya Yesus sanggup, saudara. Tersapu, apapun Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan. Amin. Ini sudah tersapu kan kuasa gelap, ya kan? Lewati simbolis gitu ya. Kena tampar simbolis atau kena sentuh simbolis, kan itu mungkin artinya tersapu ya. Jadi kalau kita sudah, anak kita memang benar dengan kuasa, kena kuasa gelap, jangan lagi datang kepada orang yang mengandalkan kuasa gelap. Datang kepada Yesus, kepada terang. Terang akan menyiapkan kegelapan. Ya, ini salah satu tipu dari iblis. Saya mau sampaikan jemaat gereja Eden Kairos. Ya, apapun kata orang, tersapu apapun itu, tetap percaya. Sekalipun tidak boleh melihat mujizat, tetap percaya. Kalau mau berbahagia, amin. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kau pikir yang penting sembuh aman? Apapun kau lakukan, karena kau sayang sama anak. Sekali ingatkan dari dirimu, aku sayang kepada aku. Yesus lebih sayang, karena ini adalah pemberian Tuhan. Siapa kita? Kalau Tuhan ambil pada waktu itu, apa kita berkuasa? Tidak ada. Tuhan berkuasa atas anak itu. Jadi jangan terlalu khawatir. Berserah saja kepada Tuhan. Usaha kita kerjakan di luar kemampuan kita, berserah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Ya. Tapi kalau sudah kita lihat penyakit, kita nggak datang berdoa, nggak minta nasihat oleh saudara seiman, gembala, akhirnya iblis datang, nasihat orang fasik datang. Karena firman Tuhan katakan, berbahagia orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Sekali waktu ada masalah, ada penyakit atas anak kita, atas diri kita, ya ini nasihat orang fasik, saudara. Mulai hari ini jangan dengarkan nasihat orang fasik kalau mau bahagia. Berbahagia, Mazmur pasal 1 ayat 1 katakan, berbahagialah mereka yang tidak mendengar nasihat orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang tidak percaya kepada Yesus. Masa kita lebih percaya kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus, kepada orang fasik yang selama ini kita percaya Yesus berpuasa, bahkan dia sampai mati untuk supaya kita selamat, supaya kita sembuh. Begitu ada masalah, mulai ragu, tinggalkan persekutuan.
mulai tinggalkan ibadah, iya kan? Tidak lagi mau melayani. Mulai hari ini bertobat, amin. Di sini tidak ada, saudara, ya. Itu luar sana. Biasanya sana sini ada. Kalau ada, bertobat hari ini. Kalau kau boleh meragukan kuasa Tuhan dengan melihat situasi keadaan, mulai hari ini bertobat. Ya. Kamu melihat maka kamu percaya. Tapi mulai hari ini kalau kamu berbahagia, walaupun kau belum melihat ada mujizat, doamu belum dijawab. Kau mungkin sudah bertahun-tahun berdoa untuk anak, belum ada anak. Ya. Kalau kau mau berbahagia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup. Ya. Dan kau akan melihat mujizat Tuhan. Kalau mau berbahagia, kalau enggak, saudara, iblis akan berikan jalan singkat. Ya kan, udah bawa aja ke datu. Ya, bawa aja. Pak, bisa juga disembuhkan. Sebenarnya bukan menyembuhkan, saudara. Memindahkan sakit itu. Dia pindahkan. Hanya Yesus bisa menyembuhkan. Mereka tidak menyembuhkan, memindahkan. Ya, dia lama-lama muncul lagi di bagian tubuh yang lain. Jadi mari saudara, kita berpikir kita bahagia disembuhkan oleh datu. No. Yang datang apa? Kutuk. Karena janji Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Itu pilihan kita. Kita pikir bahagia anak kita disembuhkan karena datu. Sementara, tapi saudara, itu mendatangkan kutuk. Kalau kita mengandalkan kuasa gelap, ya. Jadi apapun yang terjadi, yang sebesar apapun masalah, mulai hari ini kalau kamu berbahagia, walaupun belum dijawab doamu, walaupun imannya walaupun tanpa syarat, walaupun belum dijawab, belum lama mujizat, belum diberkati, ya, belum terjadi seperti yang kita harapkan, mari kita pilih tetap percaya kepada Yesus. Amin. Ini rahasia bahagia, saudara. Yesus katakan, Shalom, damai sejahtera. Bagaimana saudara? Kalau mulai hari ini kau mulai ragu akan kuasa Tuhan, bertobatlah. Ya. Kalau istri mulai ragu, yakinkan dia. Yesus hidup. Ya. Yesus mati untuk apa? Menanggung semua, menjalani hukuman dosa kita. Supaya kita hidup, Yesus mati supaya kita hidup. Yesus menanggung segala penyakit kita, segala sakit kita disembuhkan. Percaya, walaupun belum sembuh. Memang kenyataannya waktu didoakan belum sembuh. Iman itu percaya dan jadilah seperti imanmu. Yesus katakan selalu, jadilah seperti imanmu. Ya. Jadi jangan pernah ada keraguan sedikit. Hanya Yesus satu-satunya pertolongan kita, saudara. Di luar Yesus tidak ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dua pilihan, saudara. Kalau kita tidak mengandalkan terang, sudah otomatis gelap akan menguasai. Hanya dua. Kita ada di mana? Iman kita di mana? Di terang atau di gelap? Tidak ada di tengah-tengah, saudara. Remang-remang. Pastikan imanmu hari ini ada di terang. Terang akan menyelenyapkan semua kegelapan, saudara. Roh yang ada dalam kita lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia. Jadi kau berpikir, Pak, aku nggak mengandalkan kuasa gelap, tapi nggak mengandalkan terang juga. Mau kemana? Remang-remang. Nggak bisa di tengah-tengah. Itu sama dengan ragu juga namanya. Orang yang mendua hati, firman Tuhan katakan, jangan harap mendapatkan apapun dari Tuhan. Orang mendua itu sama dengan ada dua kapal. Dia berdiri di atas dua kapal, saudara. Bayangkan, satu kakinya di atas kapal ini, satu kakinya di atas kapal ini. Coba, ada ombak, belum ada ombak saja, saudara. Kita akan terombang-ambingkan. Sana sini akhirnya lama-lama jadi janda. Jadi jangan engkau kakimu di gelap, di terang. Ya, mulai hari ini diputuskan. Walaupun aku belum melihat pujian Tuhan, doaku belum dijawab, aku mau tetap percaya kepada Yesus. Ada datang lagi orang fasik menasihati kita, tetap no, aku tidak percaya. Aku hanya tidak percaya kepada Yesus. Ya kan? Jangan nanti ya ke gereja juga. Datuk-datuk juga. Itu sama seperti kakinya di dua kapal itu, selalu terombang-ambing.
Mari berdiri di atas satu kapal. Kapal yang nahodanya Tuhan Yesus. Tuhan akan membawa engkau kepada masa depan yang penuh pengharapan, kehidupan kekal. Tapi engkau pilih di kapal yang berada di kapal gelap. Gelaplah seluruh hidup. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Ya. Jadi mulai hari ini, walaupun kau belum melihat, ya, jangan seperti Thomas tadi katakan, sebelum aku mencucukkan jariku, sebelum aku melihat, sekali-kali aku tidak percaya. Ya, ini dua level iman, saudara. Iman kita level di mana sekarang? Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kalau kau mau berbahagia, imanmu jangan kata-kata jikalau Tuhan berkati aku akan sungguh-sungguh. Jikalau Tuhan memberikan anak, aku akan sungguh-sungguh. Jikalau Tuhan sembuhkan sakitku, sakit anakku, aku akan sungguh-sungguh. Ya, iblis mulai ambil kesempatan di sana, saudara. Yesus hari ini mendatangimu. Ya, Tuhan akan lakukan banyak mujizat. Ambil langkah iman hari ini. Walaupun aku belum melihat, aku tetap percaya. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu katakan, saat aku melihat jalanmu, ya Yesus, amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Coba diberkati Tuhan. Yesus datang kepadamu hari ini. Berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun percaya. Mungkin selama ini kau mulai ragu akan kuasa Tuhan, mulai bimbang akan kuasa Tuhan. Mulai hari ini, lihatlah, Yesus mati itu menjalani hukuman dosa kita. Yesus mati itu menanggung segala sakit. Dan oleh bilur-bilur Yesus, segala sakitmu telah menjadi sembuh di dalam Yesus. Yesus berkuasa, sehingga maut pun tidak bisa menahan Yesus di kematian. Dia bangkit karena dia adalah Tuhan. Ketika Yesus berjumpa dengan Thomas, terbuka pikirannya, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya." Hari ini, Bapak Saudara, ambil langkah iman. Nyatakan bagi dunia, deklarasikan bagi dunia dengan iman bahwa Tuhan Yesus yang kau sembah, Dia benar-benar Tuhan yang hidup. Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah berubah di dunia sekarang sampai selamanya, yang sanggup melakukan mujizat sampai detik ini. Dia menyatakan, deklarasikan bagi dunia bahwa benar Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia yang berkuasa di surga dan di bumi, dan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sehingga dunia boleh melihat engkau adalah orang-orang yang beriman, yang mengandalkan Tuhan Yesus,
Mari cepat diberkati Tuhan. Apa yang membuat kau ragu selama ini, sehingga kau tidak lagi sungguh-sungguh berdoa, tidak ada gairah, tidak semangat lagi ikut persekutuan, beribadah, melayani Tuhan. Mungkin kau sudah mulai mundur, tidak ada kerinduan untuk beribadah. Mulai hari ini, ambil langkah iman. Walaupun kau belum melihat mujizat terjadi, walaupun kau mungkin belum melihat ada berkat Tuhan, pertolongan, belum dijawab doa, mungkin belum disembuhkan sakitmu, mungkin masih terpuruk keadaanmu, kau masih melihat anakmu belum berubah, suami belum berubah, istri belum berubah. Mari hari ini Yesus berkata, berbahagialah. Kalau kau mau berbahagia, walaupun kau mungkin belum melihat kuasa Tuhan terjadi, mari ambil langkah iman, katakan, aku percaya. Hatiku percaya. Kita akan pujian ini dengan iman, saudara. Biar pujian ini menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Selalu percaya. Katakan, saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Amin. Saat ku tak, nyatakan dengan iman, ini menjadi doamu kepada Yesus. Ungkapkan ini dengan iman. Mengerti rencana, katakan, namun aku kan tetap percaya. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya. Sekali lagi katakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, saat ku tak melihat jalanmu Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Dalam hati katakan, berseru katakan, hatiku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, hatiku percaya. Selalu mari coba Tuhan, semua pakai berdiri katakan, hatiku. Semua kita pakai berdiri, hati angkat kedua tanganmu ke surga, katakan, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu percaya. Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Ku
puji syukur hanya bagimu. Terima kasih, ku beri syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu yang berlimpah hingga hari ini kami bisa memberikan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, untuk peralatan, ucapan syukur, persembahan diakonis, untuk pelayanan. Apapun itu Tuhan, persembahan yang telah kami berikan, kami percaya karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kami, sehingga hari ini kami bisa memberi. Kami yang belum bisa memberi hari ini, berkati kami berlimpah-limpah, sehingga kami bisa memberi lebih lagi. Diberkati jemaat Gereja Kersibolga, anak sekolah minggu diberkati, pemuda-pemudi diberkati, bapak-bapak ibu diberkati, keluarga-keluarga umatmu diberkati, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat kepada orang tua. Dalam nama Yesus, diberkati persekutuan anak sekolah minggu, persekutuan pemuda remaja, sel group Tuhan, dan juga doa puasa. Diberkati setiap persekutuan, kami mengalami Tuhan, jamaah Tuhan, kuasa Tuhan. Diberkati semua yang melayani di tempat ini Tuhan. Semua pengerja diberkati, semua jemaat membuka hati memberi diri untuk dipakai bagi kerajaan Tuhan. Diberkati semua kami yang baru datang tiba di tempat ini, diberkatikan pulang dari tempat ini dengan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Diberkati N2 TV yang meliput ibadah kami hari ini. Ibadah hari ini menjadi berkat bagi mereka yang menyaksikan ibadah ini lewat N2 TV. Keluarga besar N2 TV diberkati, usaha mereka semakin besar dan menjadi berkat bagi kota Sibolga Tabor Tengah. Dalam nama Yesus, terpuji Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Kami terima berkat. Cuma Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu ke surga. Tuhan Yesus memberkatimu semua. Tuhan Yesus melindungi kita semua. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus kedua kali. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.